Jumpa lagi bersama Jalur Global Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama yang banyak pengikutnya. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 87,2% dari penduduk negara ini. Kehadiran agama Islam di Nusantara sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, guys. Hal ini bisa ditemukan dari bukti-bukti sejarah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, ada beberapa kerajaan bercorak Islam yang berkembang di berbagai tempat. Kerajaan-kerajaan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam di tanah air. Nah, di sini admin ingin membahas beberapa kerajaan Islam tertua di Indonesia yang saya kutip dari modul pembelajaran SMA Sejarah Indonesia. Berikut ini guys rangkumannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa mari kita sama-sama bangun channel ini agar dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara subscribe, like, juga share. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini ada di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Sangan atau Pasai. Muara sungai tersebut terletak di dua kota bernama Samudra atau jauh dari laut dan Pasai, kota pesisir pantai. Bukti sejarah dari kerajaan ini terlihat pada tulisan atau inskripsi di nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, berita dari Marco Polo dan Ibnu Battuta, serta kronika Raja Pasai. Kerajaan ini dibangun oleh Marasilu yang berhasil menyatukan Samudra dan Pasai. Setelah Marasilu memeluk Islam, ia kemudian mendapatkan gelar Sultan Malik AS Saleh dan menjadi raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik AS Saleh wafat, kemudian tahtanya jatuh ke putranya bernama Sultan Malik At-Tahir. Raja kedua Samudra Pasai itu memiliki dua anak, yaitu Mahmud dan Malik Al-Mansur. Keduanya mewarisi tata kerajaan, kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Lok Sumawe. Setelah itu kekuasaan Samudra Pasai dipegang oleh Sultan Ahmad Perumadat Perumal. Di masa itu kerajaan Islam pertama di Indonesia ini menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi atau India. Letak kerajaan ini sangat strategis sehingga menjadi pusat perdagangan dan pusat belajar Islam pada waktu itu. Banyak perdagangan dari Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina yang datang untuk bertransaksi jual beli di tempat tersebut. Namun sayangnya guys, eksistensi kerajaan ini semakin memudar. Diawali dengan adanya serangan Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara, lalu adanya perpindahan pusat perdagangan ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Akhirnya Samudra Pasai benar-benar runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Nomor 2 yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka juga masuk dalam daftar kerajaan Islam pertama di Indonesia karena berdiri di awal perkembangan Islam, guys. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malaka. Raja pertama dari kerajaan Malaka yaitu Iskandar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Namun menurut catatan sejarah, masa keemasan kerajaan Islam ini yaitu pada era kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Pada saat itu Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Asia. Perekonomian masyarakat di kerajaan Malaka bertumbuh pada perdagangan dan pelayaran. Pada masa kerajaan Malaka sudah ada sistem undang-undang yang mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Meskipun memiliki tatanan kehidupan yang cukup baik, namun kerajaan Malaka tidak bisa bertahan selamanya. Malaka melemah pada masa Sultan Muhammad Shah dan runtuh saat Portugis berhasil menguasai Malaka di tahun 1511.
Nomor 3 yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh. Secara geografis kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis membuat kerajaan ini berkembang cukup pesat. Sultan pertama kerajaan ini yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah dan mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Di masa kejayaannya Aceh berkembang sebagai penghasil lada terbesar. Dari sinilah banyak negara-negara yang melakukan perdagangan di Aceh. Namun saat Sultan Iskandar Muda lengser, kerajaan ini mengalami kemunduran. Sultan Iskandar Tahani yang menggantikannya tidak memiliki kepribadian dan kecakapan seperti sultan sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan ini mengalami kemunduran antara lain yaitu: yang pertama, kerajaan Aceh mengalami kekalahan melawan Portugis di Malaka. Kedua, tidak ada tokoh cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Ketiga, daerah taklukan kerajaan ini mulai melepaskan diri seperti Johor, Perak, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Nomor 4 yaitu Kerajaan Demak. Di tanah Jawa, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Demak. Letaknya di Jawa Tengah guys, tepatnya di daerah bernama Bintoro, sebuah daerah bawahan Majapahit. Raja pertama yaitu Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima atau Raja Majapahit, dan ibunya penganut Islam dari Jeumpa. Setelah Raden Patah, kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Ia memimpin tidak lama guys, namun cukup terkenal karena sempat memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Islam pertama di Jawa ini mengalami masa kejayaan pada dipimpin saat Sultan Trenggono atau daerah kekuasaannya bahkan sampai ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kehidupan sosial masyarakat Demak diatur sesuai dengan ajaran Islam, namun masih ada juga masyarakat yang melakukan tradisi lama. Dari segi ekonomi, Demak berkembang di sektor perdagangan dan pertanian. Demak menjadi wilayah pertemuan antara penghasil rempah dari Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Kerajaan ini juga melakukan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa sehingga menciptakan persekutuan di bawah kepemimpinan Demak. Kerajaan Demak mengalami kemunduran pada masa Sultan Prawoto karena terjadi perebutan kekuasaan guys. Nomor 5 yaitu Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam berada di kota gede atau yang saat ini Yogyakarta. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yaitu Sutowijoyo. Maka kejayaan Mataram Islam yaitu pada masa Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Nyokrokusumo. Saat itu Mataram Islam dapat mempertahankan kekuasaan di seluruh Jawa hingga bisa mengusir Belanda dari Batavia. Prestasi lainnya yang ditorehkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo antara lain yaitu: yang pertama, mampu menundukkan bupati yang tidak mengakui kekuasaan pusat Mataram, menyusun kitab undang-undang Surya Alam, mengirim armada serta pasukan untuk menyerang Batavia yang pada saat itu dikuasai VOC. Peninggalan Sultan Agung Mataram Islam kemudian dipimpin oleh Amangkurat I, kemudian dilanjutkan oleh Amangkurat II. Setelah Sultan Amangkurat II meninggal, Mataram Islam terbagi menjadi dua berdasarkan perjanjian Giyanti. Mataram kemudian dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan daerah Kesuhunan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono I. Nomor 6 yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Islam ini terletak di Jawa Barat bagian utara. Sejarah kerajaan ini bermula saat Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kemudian Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Dasar kerajaan ini diletakkan oleh Hasanuddin putra Fatahillah, yaitu Hasanuddin kemudian menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Banten.
Raja selanjutnya setelah Hasanuddin yaitu Maulana Muhammad. Setelah itu banten dipimpin oleh Abu Mufakir. Namun berita kepemimpinan Abu Mufakir tidak banyak diketahui guys, sebab pada saat itu Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Kedatangan Belanda menjadi berita yang menggemparkan. Kerajaan Belanda mengalami masa kejayaan pada Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa ini Banten bisa menjadi pusat perdagangan. Selain itu Sultan Agung juga memiliki sikap tegas dan berani terhadap Belanda yang saat ini tengah menduduki Batavia. Sikap tegas tersebut tidak menurun ke putranya guys. Sultan Haji putra Sultan Agung tersebut cenderung kompromi dengan VOC. Akibat terjadi perang antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Pada saat itu Sultan Haji dibantu oleh VOC dan peristiwa kemenangan Sultan Haji menjadi pertama runtuhnya di Kerajaan Banten. Nomor 7 yaitu Kerajaan Goa Talu. Goa dan Talu merupakan dua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kedua saling berhubungan baik guys. Kerajaan Goa Talu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh tiga raja yaitu Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasoma. Kehidupan masyarakat di kerajaan ini bertumpu pada sektor kelautan hingga akhirnya Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak dikunjungi oleh pedagang asing. Kebudayaan yang berkembang di kerajaan Makassar sangat erat dengan kerajaan yang bersifat maritim. Hasil kebudayaan yang muncul pada saat itu antara lain alat penangkap ikan dan kapal pinisi. Selain itu bentuk kebudayaan lain yang muncul di masa kerajaan ini yaitu pengembangan seni sastra dan bentuk kitab lontar. Nomor 8 yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Tanah Maluku terkenal sebagai penghasil rempah sehingga sering disebut sebagai The Spicy Island. Dari kekayaan alam tersebut maka kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumbuh pada sektor perdagangan. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peranan penting di tanah Maluku. Sayangnya kedua tidak akur guys. Masing-masing ingin berada di posisi tinggi atas daerah Maluku. Perselisihan antar keduanya tidak dapat dihindarkan hingga kerajaan Ternate dibantu oleh Portugis sedangkan Tidore dibantu oleh Spanyol. Pertikaian tersebut tidak hanya terjadi antara kedua kerajaan di Maluku namun juga antar bangsa Eropa. Hal tersebut membuat Paus turun tangan dan mengadakan perjanjian damai yang bernama yaitu Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian tersebut yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap tinggal di Maluku. Dari perjanjian tersebut menandakan kemenangan Ternate atas Tidore. Setelah kerajaan Ternate berkembang pesat dengan beberapa raja yang pernah memimpin antara lain yaitu yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Tabariji, yang ketiga Sultan Hairun, nomor 4 yaitu Sultan Ba'abullah. Itulah beberapa kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di awal masuknya Islam di Nusantara guys. Kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut meninggalkan beberapa bukti sejarah dalam bentuk benda maupun kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Nah, semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan juga pengajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.